Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji UKIN dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi, guru SMAN 1 Carenang. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran Mapel Komputer dan Jaringan Dasar kelas 10 Desain Jaringan Lokal menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan TIPEC. Berikut kegiatan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, mudah-mudahan semua sehat selalu dan terjaga dari hal yang tidak inginkan. Nah, kemudian ingat jangan lupa dengan kondisi yang sekarang, kondisi PPKM darurat. Nah, ingat Anda harus menjaga diri dengan menerapkan 5M. Yang pertama, memakai masker ketika Anda bepergian, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Baiklah, sebelum ke materi untuk KM, dipersilakan untuk memimpin doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk KM sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk menerima ilmu ya. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan ini dimohon untuk kamera diaktifkan semuanya ya, untuk Rostita dan Yogi diaktifkan untuk kameranya ya. Mohon diaktifkan lagi ya, Sita. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan cek kehadiran atau Bapak absensi kehadiran dari anak semuanya. Yang pertama ini ada Ahmad Maulana Putra, ada? Tidak ada? Amirah, hadir. Dita, Maudiatu Rizki, Nadila, Yanti, oke. Maudi, oke. Nur Lutfia, ada. Kemudian ada Rostita, ada? Sunena ada? Rokibah ada ya. Kemudian apa ya, Yogi. Oke ya. Nah, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah anak semuanya, Bapak coba mereview materi yang kemarin. Ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Kira-kira siapa yang mau menginformasikan tentang materi yang kemarin? Ada? Oke ya. Ya, instalasi koneksi internet ya. Untuk instalasi koneksi internet itu terdiri dari beberapa jenis untuk konfigurasinya. Ya. Ya, oke ya. Nah, itu di instalasi koneksi dengan dial up, konfigurasinya kemudian dengan Ethernet dan dengan WiFi ya. Oke. Nah, untuk materi kali ini yaitu tentang desain jaringan lokal. Adapun tujuannya ya, tujuan untuk desain jaringan lokal. Yang pertama, tujuannya adalah untuk pengetahuan. Setelah mengamati materi pada slide PowerPoint, siswa dapat menjelaskan prinsip LAN dengan mengerjakan soal terkait pada LP3 dengan nilai minimal sama dengan KKM. Nah, kemudian untuk yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menentukan persyaratan LAN dengan mengerjakan soal terkait pada LP4 dengan nilai minimal sama dengan KKM. 4 ini terdapat pada LKPD. Nah, kemudian yang keterampilannya, dengan menggunakan komputer, siswa dapat membuat desain local area network dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada LP5
dengan nilai minimal sama dengan KKM. Itu juga sama, terdapat pada LKPD ya. Kemudian yang kedua, untuk keterampilan dengan menggunakan komputer, siswa dapat mempresentasikan hasil desain local area network sesuai rincian tugas kinerja pada LP5 dengan nilai minimal KKM. Ini sama ya, terdapat pada LKPD. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya Bapak izin share untuk menyampaikan materi kali ini ya. Ini kompetensi dasarnya. Ini indikator pencapaiannya, ini tadi tujuannya. Nah, ini ya materinya. Oke nih, jadi materinya tentang desain jaringan lokal. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan desain? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, oke. Dari Sunena, ya. Desain. Desain merancang atau rancangan. Oke ya, desain jaringan lokal. Nah, tentunya untuk mendesain ini ya, desain jaringan lokal ini biasanya dan bukan hanya saja pada jaringan lokal saja atau jaringan LAN saja, sama ketika kita ingin membuat rumah. Nah, biasanya kita harus mendesain dulu ya. Kira-kira bagaimana desain rumah tersebut biar terlihat dan akan tampil bagus ya. Kemudian untuk mobil juga sama itu kan ya. Biasanya ada desainnya ya, dengan program-program tertentu, apakah mungkin AutoCAD dan lain sebagainya ya. Dengan menggunakan AutoCAD atau menggunakan secara ekstrim dan lain sebagainya, sehingga akan tampak 3 dimensi. Itu untuk desain ya. Itu untuk desain jaringan lokal. Nah, sama di sini juga untuk jaringan LAN juga ya, sama. Nah, di sini harus ada desainnya. Nah, itu ya. Itu untuk desain jaringan lokal ya. Sedikit. Nah, kemudian berikutnya nih, dari tampilan ini kira-kira apa yang dapat Anda ketahui dari gambar yang terdapat di sini? Ya. Dari gambar satu, siapa kira-kira yang mau jawab? Ya, oke ya. Nah, itu pertama ya. Oke, selanjutnya untuk gambar yang kedua. Nah, ini gambar yang kedua. Ya. Ya, oke ya. Itu adalah topologi ring ya. Topologi ring atau istilahnya cincin ya. Cincin. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Nah, berikutnya, ini ada permasalahan yang terjadi juga ya. Atau apa permasalahannya? Nih ya. Kira-kira. Nih, dari berikutnya nih, gambar yang ini nih. Kira-kira. Ya. Oke, jawaban yang bagus sekali dari saudari Sunena ya. Nah, itu ya. Jadi itu permasalahan koneksinya ya. Jadi ada yang terkoneksi dan ada yang tidak terkoneksi. Kalau yang pertama ini artinya ketika ping pada IP address tertentu itu kondisinya terkoneksi ya, sehingga tampil seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, ketika ping pada IP address tertentu ini ya, dengan 192.168.1.2 itu tidak terkoneksi sehingga tampilnya seperti ini ya, tampilnya request time out. Nah, paham ya semuanya ya? Ya, oke.
Ya, kita lanjut. Slide yang Bapak tampilkan tadi ya, dari soal-soal yang Bapak atau permasalahan-permasalahan tadi ya, entah itu bagaimana desain jaringan LAN-nya, kemudian yang kedua bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika tidak terkoneksi. Nah, ini timbul pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Nah, itu harus kita selesaikan secara bersama. Kira-kira bagaimana permasalahannya, faktor penyebabnya apa, kemudian bagaimana juga solusinya. Oke, next. Apa saja persyaratan untuk membuat desain LAN? Oke ya, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini pengertian prinsip jaringan LAN ya. Jaringan LAN dapat didefinisikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas dalam satu gedung, satu komplek gedung atau satu kampus. Nah, itu ya. Jadi bisa di warnet itu ya. Kemudian di sekolah atau mungkin di perumahan. Nah, itu juga bisa sebagai dinyatakan sebagai jaringan LAN atau lokal ya, atau jaringan yang bersifat lokal. Berikutnya menentukan persyaratan LAN. Nah, di sini ada standarisasi IEEE ya, atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Apa sih yang dimaksud dari standarisasi IEEE? Ya, silakan. Nah, ya, itu ya. Nah, itu jadi grup ya atau kumpulan para insinyur ya yang mengatur standarisasi teknologi komunikasi. Itu adalah standarisasi IEEE. Tadi kan tentang desain LAN ya. Untuk standarisasi desain LAN itu menggunakan kode berapa? Yogi, Nadila. Untuk standarisasi ya pada desain LAN, kode berapa? Kita baca belum materinya? Ya, oke. Siapa? Gimana, Nur? Dapat diulangi, Nur? 802.3. Betul, Dita? Sunena? Betul nggak, Sun? 802.3. Mas Dita, ada yang pendapat? Betul nggak? Hah? Betul ya? Nah, itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kesesuaian dengan jaringan luar. Nah, artinya ini ya, dalam suatu wilayah tertentu ini sangat berbeda sekali ya. Nah, misalkan pada daerah tentu, misalkan wilayah Cirenang, itu ada yang mungkin menggunakan Telkom ya, ada yang menggunakan XL dan lain sebagainya, atau istilahnya koneksi internetnya ada menggunakan BlizzNet, Ynet dan lain sebagainya. Itu adalah untuk kesesuaian dengan jaringan. Nah, kemudian yang berikutnya ada kecepatan. Nah, ini ya, kecepatan pada LAN. Kecepatan pada LAN ini sangat berbeda dengan CBX ya. Nah, ini ada yang ini apa panjangan daripada CBX? Ada, Sunena? Ya. Gimana, dapat diulangi? Ya, Shell Branch Exchange itu ya. Nah, jadi apa maksudnya antara LAN dengan CBX maksudnya? Ya, oke tuh ya. LAN itu kecepatannya sangat berbeda dengan CBX ya. Antara transmisi data dengan menggunakan pengantar suara ya dengan CBX. Itu sangat berbeda ya. Kadang-kala kalau suara itu kadang agak terputus-putus. Tapi kalau kita kirim data langsung set aja terkirim. Nah, itu ya. Nah, itu untuk
kecepatan. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada metode akses. Nah, di situ ada broadband dan ada baseband. Apa yang dimaksud dengan broadband dan baseband? Saya menjawab. Silakan. Menjawab Pak, baseband merupakan penataan Oke. Nah, oke ya. Itu ya. Itu antara broadband dan baseband ya. Tuh. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada media transmisi ya. Nah, untuk media transmisi untuk desain jaringan LAN ya atau lokal. Nah, ini menggunakan jenis kabelnya, ada yang menggunakan UTP, ada yang menggunakan STP, ada yang menggunakan koaksial, dan ada yang menggunakan fiber optik ya. Nah, ini UTP singkatan daripada Unshielded Twisted Pair, kemudian STP Shielded Twisted Pair. Nah, mungkin ada yang dapat membedakan atau ada yang tahu perbedaan antara UTP dengan STP, kira-kira baik itu dari jenis kabelnya atau jumlah kabelnya atau mungkin dari konektornya. Ada yang mau menjelaskan? Silakan. Ya, Modi, apa bedanya? Oke. Ya. Nah, oke ya. Nah, itu ya. Itu bedanya antara UTP dengan STP ya. Jadi kalau kabel UTP itu dengan jumlah kabelnya ada 8 kabel dengan konektornya RJ45 ya. RJ45. Sedangkan kalau yang STP itu 6 kabel dengan konektor menggunakan RJ11 ya. RJ11. Itu ya perbedaannya. Misalnya untuk telepon kalau RJ11, kalau untuk jaringan komputer itu menggunakan RJ45. Oke itu ya. Ya Yogi, nih Rosdita juga. Ingat diaktifkan kameranya Yogi ya. Nah, mas nanti ada pertanyaan langsung nih. Ya. Iya. Asli ya. Oke, diaktifkan Yogi. Kan. Ya. Nah, kemudian ada topologi ya. Topologi jaringan. Apa yang dimaksud dengan topologi? Ya, oke ya. Itu. Jadi atau mungkin ada yang mau ngulang lagi? Ada yang mau ngulang? Silakan. Mungkin Sunena? Apa Sun? Pengertian topologi. Coba Sun dapat diulang daripada informasi Dita. Ya, silakan Sun. Topologi jaringan. Ya, topologi boleh. Ya. Ya, oke ya. Terima kasih untuk Sunena ya. Untuk semuanya juga Bapak harapkan dapat memahami tentang pengertian topologi jaringan ya. Kemudian ada yang mungkin menjelaskan arti lain daripada topologi jaringan? Ya, boleh. Silakan. Yogi. Ya, bentar. Ya, oke ya, bisa itu ya. Yogi juga itu ya. Tahu Modi juga itu ya. Satu cara ya, atau topologi atau model ya, atau cara untuk menghubungkan komputer yang satu dan komputer yang lainnya sehingga bisa terkomunikasi dalam sebuah jaringan. Oke tuh ya. Yogi, tapi Yogi nih untuk ini ya. Ditampilkan videonya ya. Rosita juga dimunculkan. Ros, Ais. Ya, Yogi. Apalagi nanti di lab, awas tuh ketika di lab ya, ketika Anda praktek nggak boleh bawa minuman, nggak boleh bawa makanan, ya khawatir nanti ada hal yang tidak diinginkan atau konsletis dan lain sebagainya ya, nggak boleh kalau di lab komputer atau ketika Anda mau praktek
itu tidak boleh bawa makanan atau minuman ke lab ya, itu ya, karena bisa efeknya ke orangnya pun bisa ke perangkat yang di lab itu sendiri, komputernya atau desktopnya ya, bisa mati. Oke, dilanjut ya, bisa lanjut ya, lanjut. Materi berikutnya adalah konfigurasi IP address ya, mengkonfigurasi IP address ya, atau pengalamatan IP address. Nah, untuk konfigurasi IP address ini ya, untuk IP address ini terdiri daripada 32 bit bilangan biner ya. 32 bit bilangan biner ya, yang masing-masing itu terpisahkan atau 8 digit ya, setiap 8 digit terpisahkan oleh titik ya untuk bilangan binernya. Jadi 8 dikali 4 maka 32 bit ya. Itu untuk IP address ya, untuk IP address. Nah, oke lanjut ya. Nah, ini next ya. Nah, ini terkait yang tadi dengan standar IEEE. Nah, ini ya. Nah, ini merupakan standarisasi yang memang diperuntukkan untuk perangkat-perangkat telekomunikasi. Nah, ini ya. 802.0. Nah, ini ya untuk SEC. 802.1, 802.2 untuk LLC ya. Kemudian, nah ini tadi ya 802.3 tadi ya untuk Ethernet ya, Ethernet atau jaringan lokal. Kemudian untuk WiFi, mana WiFi? Nah ini ya 802.11 untuk fiber optik tadi 802.8. Nah ini ya, dan lain sebagainya. Nah itu ya, itu merupakan standarisasi perangkat komunikasi yang memang kode-kodenya berbeda ya, paham ya. Nah, kemudian ini tadi untuk topologi ya, topologi star, jadi topologi ring, topologi bus, topologi mesh, topologi free ya, topologi tree itu ya. Kemudian sebenarnya masih ada lagi itu topologi hierarki ya, hierarki atau bertingkat, topologi hierarki ya, atau bertingkat. Nah, itu terkait dengan topologi ya, oke ya. Nah, untuk materi, nah Bapak rasa nah cukup ya untuk materinya, cukup untuk materi yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang tadi yang sudah Bapak jelaskan? Nah, ada pertanyaan? Cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah ini lanjut ke ini ya, untuk pembagian kelompok ya, pembagian kelompok. Ini pembagian kelompok. Nah, ini ya. Nah, ini untuk kelompoknya ya, untuk pembagian kelompok. Nah, ini dibentuk saja, sudah dibentuk untuk kelompoknya, sudah ya, oke ya. Nah, ya oke ya kalau sudah dibentuk. Nah, ini sekarang terkait LKPD-nya sudah dikerjakan. Nah, ini ya, ini LKPD-nya ya, LKPD lembar kerja peserta didik, ini ya LKPD-nya. Jadi nanti silakan terkait dengan komputer dan jaringan dasar. Nah, Anda tulis kelompok berapa, nama siswanya siapa-siapa, kemudian itu tadi untuk tujuannya, KD-nya, untuk IPK-nya. Nah, ini ya. Nah, ini jadi silakan nanti Anda cari di internet ya, atau mungkin di buku-buku panduan atau dari modul yang Bapak share melalui Google Classroom. Nah, silakan Anda isi nih kaitan standarisasi. Nah, standarisasi itu maksudnya bagaimana? Kemudian kesesuaian dengan jaringan itu bagaimana? Kemudian kecepatannya juga dan lain sebagainya. Kemudian topologi tadi juga sudah dibahaskan. Kemudian konfigurasi. Nah, itu juga silakan deskripsinya. Deskripsi ciri-ciri masing-masing perangkat jaringan tersebut. Nah, kira-kira bagaimana ya? Nah, itu kan tadi standarisasi itu ada pengkodean pada perangkat ya, untuk Wi-Fi kodenya berapa dan lain sebagainya. Itu ya, nanti Anda ini kerjakan ya, atau ada yang sudah mengerjakannya. Nah, oke, yang sudah nanti bisa presentasi ya. Nah, kemudian, nah ini pada LKPD tersebut dibuat kelompok diskusi yang terdiri dari 4 orang tadi ya. Oke, kata sudah dibuat.
Kemudian tentukan persyaratan LAN, kemudian deskripsikan. Nah, itu yang tadi ya. Silakan nanti persyaratan LAN itu saja. Nah, kemudian tuliskan langkah-langkah membuat desain LAN. Nah, kalau yang poin 2 ini tentang kognitifnya ya, masih di pengetahuan. Kemudian yang poin ketiga ini tentang keterampilannya ya, tentang keterampilannya. Nah, itu ya, keterampilannya. Jadi, langkah-langkah membuat desain LAN dengan topologi jaringan pada LKPD menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracer. Anda bisa cari tuh ya langkah-langkahnya. Misalkan menggunakan topologi star, bagaimana langkah-langkahnya untuk desain jaringan LAN. Kemudian menggunakan topologinya, topologi apa dan lain sebagainya. Kemudian setelah Anda selesai mendiskusikan ya, diskusikan dengan kelompok Anda, kemudian upload tugas kelompok di Classroom atau di WA ya. Tuh, kemudian masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan tugas pada LKPD ya, pada LKPD tersebut. Kemudian kelompok yang lain menanyakan ya, silakan. Nah, itu nanti Anda diskusikan setelah ini ya. Kira-kira paham nggak dari tugas yang Bapak buat ini terkait dengan LKPD? Bisa dipahami? Nah, ini untuk linknya, untuk link evaluasi nanti ya setelah diskusi. Nah, silakan kalau tidak ada mungkin lanjut ke diskusi ya. Ada? Tidak ada, Pak. Cukup? Nih untuk sekarang. Nah, oke, kalau tidak ada, nah silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tugas yang Bapak berikan. Kalau memang di antara Anda semua ya sudah mengerjakan tentang LKPD tersebut ya, dipersilakan. Dari kelompok berapa dulu? Silakan. Kelompok 1. Oke, kelompok berapa nih yang mau presentasi nih? Kelompok 1 dulu. Oke ya. Ya, ini berarti Bapak tutup dulu nih punya Bapak. Dipersilakan. Ya. Oke, silakan mungkin untuk kelompok 1 bisa mengawali untuk membuka diskusi atau presentasi terkait tugas yang Bapak berikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi menjawab pertanyaan dari visi satu dengan visi yang lain. Solusinya adalah sistem regulasi pemasangan kabel jaringan yang tidak pas baik pada visi atau switch. Adalah prinsip jaringan berangkat pada visi dan pada hati. Perubahan pada kondisi switch daripada hak atau besi. Solusinya adalah proses kembali hak atau besi.
Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas yang terdapat di LKPD ya. Kasih plus untuk kelompok 1. Ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya untuk beberapa hal terkait dengan desain jaringan LAN ya. Tentunya mungkin masih banyak lagi ya untuk desain dengan bus, dengan mesh bagaimana, dengan hierarki bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Tentunya untuk yang lainnya mungkin bisa Anda mencari informasi tentang bagaimana cara-cara untuk mendesain dengan mesh bagaimana, dengan hierarki bagaimana, directory bagaimana, dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Itu. Nah, oke, anak-anak semuanya, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi ya atau tugas. Nah, di sini evaluasi daripada pertemuan kali ini. Nah, ini ya, izin men-share untuk linknya. Ini ya, untuk linknya. Nah, ini. Nah, selanjutnya untuk evaluasi. Nah, ini ya. Nah, silakan nanti untuk evaluasi. Nah, ini untuk link ya. Untuk linknya, oke ya. Nah, ini. Nah, rupanya sudah ada yang mengerjakan ya. Nah, rupanya ada 7 respon. Nah, coba Bapak cek dulu ya untuk siswa-siswi yang sudah mengerjakan daripada evaluasi pada pertemuan kali ini. Nah, ini ya. Nah, ada yang nilainya 100, ada yang 90, ada yang 70. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak rasa ini sudah cukup bagus, artinya sudah sama dengan atau di atas HKM. Nah, ini ya. Sudah bagus nih ya. Nah, jadi nanti tolong kedepannya lebih ditingkatkan lagi untuk materi-materi yang akan mendatang. Oke, untuk selanjutnya, nah silakan untuk menyimpulkan pada pertemuan kali ini. Ada yang mau menyimpulkan pada pertemuan kali ini? Dipersilakan. Ya, oke, silakan, Sita. Ya.
Oke, terima kasih untuk Rostita sudah menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini atau pertemuan kali ini ya tentang desain jaringan lokal. Nah, untuk selanjutnya atau pertemuan berikutnya yaitu tentang instalasi LAN ya, instalasi LAN. Selanjutnya karena memang waktu juga sudah sore, selanjutnya silakan untuk mengakhiri pertemuan kali ini untuk KM dipersilakan untuk memimpin doa. Silakan KM. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ilmu yang Bapak sampaikan kepada anak semuanya dapat dimengerti dan dipahami sehingga dapat diimplementasikan untuk di kemudian hari. Ya, itu saja dari Bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.